Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa aqibatul lil muttaqin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian, masih tentang Darussalam sebagai konsep tujuan hidup bagi muslim atau mukmin yang dalam mencapainya tidak bisa dilakukan dengan modal kecil. Darussalam harus ditempuh dengan tingkat permodalan yang sangat besar. Darussalam sesuai dengan kondisi hidup manusia yang terdiri dari kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, maka secara otomatis Darussalam memiliki dua kondisi. Pertama, Darussalam untuk kondisi di dunia yang disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Kehidupan Al-Madinah inilah wujud kehidupan damai sejahtera yang telah pernah berhasil dibangun oleh Nabi dengan sahabat mukmin dan para pengikut-pengikut setianya. Dan itu menjadi tujuan hidup kita di dunia. Sehingga boleh juga disebut pengertian Darussalam yang pertama adalah Al-Madinatul Munawwarah. Wujud ini berlaku di dunia guna memenuhi harapan doa-doa mukmin tentang Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, bentuk fid dunya hasanah itu adalah Al-Madinatul Munawwarah. Kondisi itu oleh Nabi digambarkan Al-Madinatu khairul lahum laukanu ya'lamun. Kehidupan Al-Madinah adalah kehidupan terbaik jika setiap orang-orang yang mengaku muslim memahami atau menyadarinya. Kehidupan kita tidak baik-baik saja kalau belum berada dalam wujud Al-Madinatul Munawwarah yang digambarkan kal jasadil wahid idza staka udwan tada ala husairul jasadi bisahri wa umma. Kehidupan Al-Madinah itu bagaikan satu organ tubuh, suka duka ditanggung bersama. Yang digambarkan pula kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dhan. Wujud kehidupan Al-Madinah bagaikan satu bangunan
yang hubungan satu dengan yang lainnya saling merekat dan saling menguatkan. Itulah gambaran ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Digambarkan pula Al-Madinah itu seperti kalyadain. Tagossala ahaduhumal ukhra. Bagaikan hubungan kedua tangan, satu dengan yang lainnya, saling membersihkan. Saling menopang, saling menunjang. Inilah gambaran kehidupan senasib, sepenanggungan. Nah, itulah Al-Madinah. Nah, oleh karena itu Al-Madinatul Munawwarah adalah kondisi perantara. Wujud yang sesungguhnya yang ingin dicapai oleh kita adalah kebahagiaan di akhirat sebetulnya. Maka boleh jadi Al-Madinatul Munawwarah yang berhasil diwujudkan oleh Nabi ini adalah prototipe surga. Ya. Jadi Al-Madinatul Munawwarah adalah merupakan prototipe surganya. Contoh kecil yang menggambarkan tentang surga di akhirat nanti. Jadi sebelum mendapatkan surga, maka Allah menganugerahkan kepada mukmin yang secara konsekuen mengamalkan, mau berkorban dan memperjuangkannya, maka hadiahnya ya bukan bonus tapi penghargaan tertinggi yang Allah anugerahkan adalah surga di akhirat nanti yang Allah janjikan. Tapi sebelum nyampe ke surga, Allah penuhi dulu harapan mukmin, harapan Nabi dengan para sahabat Nabi untuk meraih di dunia hasanah dalam wujud Al-Madinatul Munawwarah dengan gambaran seperti tadi. Dan itu konkret. Kehidupan Al-Madinah itu konkret. Beda dengan akhirat. Akhirat itu abstrak. Perkara gaib. Tapi pasti akan diraih. Dan itu harus menjadi sebuah keyakinan. Ciri orang yang beriman adalah yakin akan balasan akhir. Jangan seperti orang kafir, baru sadar setelah di akhirat. Ya. Jadi jangan seperti orang-orang kafir, baru sadar setelah mati, setelah di akhirat nanti. Ternyata pilihan-pilihan mereka itu adalah masuk neraka, bukan masuk surga. Nah, seperti itu. Tapi orang-orang yang beriman meyakini firman-firman Allah, dia sudah meyakini hari akhir berupa surga walaupun belum bisa membayangkannya. Sulit memang membayangkannya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau orang-orang kafir itu baru sadar setelah mereka di sana. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Hari inilah aku buktikan apa yang aku firmankan dahulu, kata Allah, selaku di dunia. Nah, ayat ini berlaku untuk orang-orang kafir. Ya. Ayat ini berlaku untuk orang-orang kafir. Dalam surat apa itu? Az-Zilzal. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Atau dalam As-Syu'ara. Dalam As-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ini bagi mukmin. Mukmin menyadari bahwa ketika sudah ada pada yaumul kiamah, di hari kiamat, mukmin sadar semua harta benda kebanggaan akan generasi keturunan kita gak ada arti apa-apa. Tidak memberikan manfaat apa-apa. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbu yang sepenuhnya telah dipenuhi oleh ajaran dan tanpa ada campur aduk sedikit pun dari ajaran yang lain. Itu qalbun salim. Makanya selama kita di dunia, perhatikan Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Luruskan terus pandanganmu, arahkan wajahmu kepada ajaran ilmu yang Allah ajarkan, yaitu Al-Quran. Supaya makin bersih. Nggak ada lagi campur
aduk. Nah, itulah konsekuensi orang yang hidup di dunia berusaha menyelamatkan kolbunya dari syirik dan berbagai macam sekte-sekte yang menyesatkan, yang bisa mempengaruhi dan mencampur aduk keyakinan kita, pemahaman kita. Maka fa'akim wajhaka lidini hanifah. Bersihkan. Sebersih cahaya. Makanya pandangan-pandangan Nabi dengan para sahabat-sahabat Nabi itu digambarkan wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Jadi orang-orang yang telah mewujudkan Al-Madinah itu adalah karena pandangan dan pikiran-pikiran mereka bagaikan bulan purnama. Bulan purnama adalah bulan yang telah total menerima sinar matahari. Tidak ada sabit atau separuh dari bulan, nggak ada. Total menerima ajaran. Jadi gambaran purnama itu adalah pikiran telah total menerima Quran. Maka seperti kal qamari lailatal badri, bagaikan bulan purnama. Nah itu ya, tambahan penjelasan Al-Madinah. Sekarang penjelasan mengenai al-jannah. Al-jannatul mau'udah fil akhirah adalah satu kondisi hidup dan kehidupan selamat dan bahagia yang Allah janjikan, ya. Saya ulangi lagi. Al-jannah adalah satu kondisi hidup dan kehidupan selamat bahagia yang Allah janjikan bagi muttaqin di akhirat nanti. Jadi ini adalah merupakan janji Allah untuk muttaqin di akhirat. Maka disebutnya surga yang Allah janjikan di akhirat. Al-jannatul mau'udah fil akhirah. Nah, cuman untuk sampainya ke al-jannah, ya kita harus berjuang mewujudkan Al-Madinah, satu peradaban damai sejahtera yang telah pernah berhasil dibangun oleh Nabi. Nah, kita wujudkan kehidupan ini, kehidupan munawwarah, yaitu yang benar-benar dinaungi cahaya Allah, total menerima Islam sebagai syariat, Islam sebagai hukum yang mengatur hidupnya. Nah, kalau sudah mencapai ini, pasti akan dicapai al-jannatul mau'udah fil akhirah. Tapi bagaimana kondisi al-jannah ini? Nah, adapun mengenai kondisi al-jannah, ya, kondisi al-jannah ini sifatnya abstrak. Itu yang harus dipahami oleh kita. Kondisi al-jannah ini sifatnya abstrak. Ini adalah prize dari Allah. Sehingga nanti menjadi surprise. Benar-benar kejutan. Kejutan yang membahagiakan. Jika ulang tahun dengannya, ayo diberi, ayo keluarga anak diberikan kejutan. Pas pulang dari kantor, muka panto, naon we diheureuyaan heula gitu, diprank heula. Itulah kira-kira. Happy birthday to you gitu. Kemudian masing-masing anggota keluarga memberikan hadiah. Ada hadiah yang diinginkan oleh bapaknya diwujudkan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya prize. Dan ketika dia menerima menjadi surprise gitu. Sungguh merupakan sebuah kejutan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut jazaun, prize itu. Jazaun. Seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Jazauhum inda rabbihim jannat. Allah karuniakan, Allah berikan kejutan yang hebat, yang luar biasa, membahagiakan, ya. Bagi siapa? Lihat ayat sebelumnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat sama dengan muttaqun. Ya.
Jadi amanu wa amilus solihat adalah muttaqun. Hum di sini jazaa'uhum, hum di sini adalah amanu wa amilus solihat. Nah, hum di situ. Amanu wa amilus solihat sama dengan muttaqun. Ya. Jadi amanu wa amilus solihat sama dengan muttaqun. Orang-orang yang telah beriman dan mengamalkan dengan amal soleh, itulah muttaqun. Jadi karena abstrak, maka yang ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis, ya. Nah, kondisi yang abstrak inilah yang mengakibatkan banyak manusia yang mengaku muslim gagal dalam ujian. Tidak teruji imannya. Ingat, iman itu perkara yang abstrak dan hanya akan mendapatkan sesuatu yang abstrak, bukan yang konkret. Saya ulangi, orang yang punya iman berarti dia memiliki sesuatu yang abstrak. Jadi iman itu abstrak dan hanya akan mendapatkan yang abstrak. Karena dia meyakini yang abstrak itu. Yu'minuna bil akhirati. Akhir itu abstrak. Jadi orang yang beriman adalah orang yang meyakini sesuatu yang abstrak. Akhirat itu kan nanti. Kejadiannya aja, kiamatnya kapan juga kita tidak tahu, tapi orang mukmin meyakini. Kenapa orang beriman meyakini jannah yang abstrak? Karena iman itu sendiri abstraktif sifatnya. Jadi mustahil sesuatu yang abstrak akan memiliki yang konkret. Dunia konkret itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada yang akhir, yaitu jannah. Lebih utama, lebih penting daripada yang ula, yaitu dunia. Nah, yang konkret bagi orang yang beriman tentang dunia tidak terlalu dipusingkan. Karena orientasi orang yang beriman itu ya jannah. Nah, manusia yang menghendaki surga, dia akan berupaya menempuh apapun caranya. Kalau sudah yakin dengan jannah. Nah, persoalannya adalah kenapa banyak muslim tidak terlalu tertarik dengan jannah? Karena abstrak. Nggak terlihat. Contoh, kondisi abstraknya surga, ya. Pertama, surat Muhammad ayat 15. Kondisi abstraknya jannah, ya. Quran surat Muhammad ayat 15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Segala gambaran yang Allah paparkan dan yang Rasul sampaikan, ya, segala gambaran. Jadi surga yang sering dibicarakan orang itu tidak ada yang konkret, itu semuanya gambaran, ya. Surga itu hanya bisa dibayangkan, digambarkan oleh Allah, tidak bisa dijelaskan secara nyata. Maka disebutnya jannah ini adalah amsal, ya, bersifat amsal, hanya bisa diberikan sebuah gambaran sebagai daya tariknya. Kalau dijelaskan secara rinci tentang jannah, ya bukan ujian namanya. Kira-kira ujian bukan di sekolah. Kalau oleh pihak sekolah semua jawabannya dibocorkan. Sekarang ujian, ya. Nah,
Ini Bapak kasih bocoran jawaban soal-soal ini. Itu ujian bukan? Ya bukan lah. Ya lulus semua tanpa ujian. Kalau diberikan lembaran jawaban, pilihan nomor 1 A, pilihan nomor 2 C, pilihan nomor 3 D. Ya mana ujiannya kalau gitu? Hapus dong Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim walayaklamanna alladziina shadaku walayaklamanna Allahu alladziina shadaku walayaklamanna al-kadzibin. Ya udah, enggak ada ayat itu kalau begitu. Orang yang mengaku beriman akan Allah uji sebagaimana Adam, Nuh, Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad. Mereka semua diuji kok imannya. Itu. Kalau tanpa ujian yang benar, ya sudah hapus aja surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, ketika kalimat ayyukum ahsanu amala lulus semua kalau ada bocoran. Ya lulus semua kalau gitu mah. Itu bukan edukasi yang baik. Kalau tanpa ujian ya. Atau hapus aja surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira begitu mudah saja dengan ongkang-ongkang kaki tanpa repot-repot berjuang habis-habisan untuk mendapatkan surga? Apa begitu caranya Allah memberikan surga? Nggak usah ngaji, nggak usah ngeluarin zakat, nggak usah berinfak, nggak usah berjihad, pokoknya cicing we, bersenang-senang di dunia. Apa begitu untuk mendapatkan surga? Yang nggak ada ujian. Tapi walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, ya, wa mimma razaqnakum yunfikun. Wah, berat pada dasarnya untuk dikerjakan oleh kita. Tapi hadiahnya, anugerahnya yang Allah berikan adalah surga. Cuman karena tidak konkret, maka banyak yang tidak menarik. Jadi surga itu bukan barang menarik bagi orang-orang munafik gitu. Bagi orang kafir, ya. Nggak menarik surga itu. Nah, oleh karena itu, yang ada dalam Al-Quran itu hanyalah gambaran tentang surga uidal muttaqun yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Atau Al-Baqarah 25. Al-Baqarah 25. Quran surat Al-Baqarah 25 ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannat ya. Nah, berikan kabar gembira kepada muttaqun bahwa mereka telah dijamin oleh Allah mendapatkan surga. Jadi orang muttaqun jaminan masuk surga. Anggapnya tiket bisa berangkat ke surga lamun boga tiket takwa. Kan itu. Takwa itu apa? Amanu wa amilus sholihat, memadukan pernyataan beriman dengan bukti amal soleh. Takwa itu adalah memadukan pernyataan diri beriman dengan amal soleh. Hanya beriman saja pernyataan tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh bukan takwa namanya. Sekali lagi, takwa itu adalah memadukan pernyataan diri beriman dengan bentuk amal soleh. Yang harus perpaduannya itu. Atau surat An-Nisa ayat 13. Di sini nggak jelas bagaimana kondisi surga itu. An-Nisa ayat 13. Dalam An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wa may yuti'illah wa rasulahu
yudkhilhu jannat. Ya. Nah, ternyata ini lebih berkembang lagi. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang mentaati ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah jamin masuk surga. Berarti apa? Orang yang masuk surga itu hanyalah orang yang konsekuen menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maaf, kalau hanya ayat Quran tanpa Sunnah Rasul, tidak akan masuk surga. Ini jelas. Ya, jelas sekali. Nah, kemudian kita menemukan dalam surah Ar-Ra'd ayat 35. Quran surat Ar-Ra'd ayat 35. Inilah gambarannya. Dalam Ar-Ra'd ayat 35 dirinci gambarannya. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Jadi gambaran surga yang Allah janjikan untuk muttaqun adalah penaka taman merindang yang di bawahnya mengalir air sungai jernih. Jadi cara ngagambarkeun ieu lah urang teh lamun di surga teh seperti ada di taman yang indah, yang di bawah taman itu mengalir air sungai yang jernih. Ulin ka Cidahu seperti kabitah da. Tidak tempat lamun ulin ka Cidahu da. Ayat ieu teu aneh. Cidahu ngegolotol cai heran. Ya, tapi kan itu gambaran. Coba kalau Anda pergi ke satu perkebunan atau hutan, kemudian menemukan air sungai yang air jernih, perasaan kita gimana? Yang dipoto langsung. Ya. Saya saja waktu pertama kali survei lokasi untuk pondok pesantren yang masih hutan gitu kan, yang masih balak, garung, cukup dilaluhur dari ketempo kondisi lahan deh. Tapi sebelum naik ke lahan pondok pesantren itu mengalir air jernih, langsung saya videokan. Baru segitu aja udah takjub. Apalagi air jernih di surga. Tapi kan itu ungkapan. Ungkapan tentang rasa keindahan. Bukan soal air sungainya. Tapi ungkapan tentang rasa keindahan kalau sudah nanti ada di sana. Cuman memang Allah memperlakukan jannah ini adalah sesuatu yang price sifatnya. Ya. Ini kejutan hebat. Seperti dalam surat Muhammad ayat 15. Ini lebih rinci lagi. Dalam surat Muhammad ayat 15, fiha anharun min ma'in goiri asinin. Air jernih tadi merupakan air yang tidak palau rasanya. Nah, maksudnya teh tepahang. Air apapun kalah di dunia oleh air yang ada di surga ini. Betul-betul murni menyegarkannya luar biasa. Nah, ini perlu diungkap. Kalau diungkap nggak cukup waktu ya. Kemudian wa anharun min khom wa anharun min labanin lam yataghayyaru ta'muhu, mengalir air susu ya, yang tiada tanding rasanya. Ngeunahna cai susu teh kumaha gambarkeun. Saya katakan dari awal inilah cara membayangkan kenikmatan yang sulit untuk diungkapkan ya. Wa anharun min khomrin lazzatin lisyarobin, arak yang arak di sini kan madu anggur ya, air anggur yang
betul-betul menyegarkan luar biasa. Lain ditah mabok, lain ditah minum arak. Tuh, di Al-Quran lagi menang arak itu. Mungkin di surga. Udah mau tahu lah yang arak di surga. Ya. Wa anharun min asalin musofa, madu yang sangat murni, dijamin mau campur aduk secara di dunia. Dia mau murni benar-benar madu. Walahum fiha min kulli samarot, dan berbagai macam buah-buahan yang selama ini kita bayangkan kan pernah kabeli. Jarang kok orang mau beli apel, beli anggur, jarang mulai macam dia. Ya. Nah, mah anu teu kabeli di dunia aya lah anggur apel kayak gitu. Wah, rasanya luar biasa. Tapi semua itu adalah masa lalu, ingat. Ya, perhatikan kalimat awalnya, masa lalu perumpamaan. Berarti kalau namanya perumpamaan, sesuatu yang harus ditafsirkan. Jangan membayangkan anggur apel, tapi bayangkan betapa nikmat dan indahnya ketika nanti di surga. Jadi semua ini hanyalah masal, hanyalah gambaran. Maka Nabi menegaskan, al-jannah mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khotoro ala kolbin basyarin. Ya. Atas semua gambaran ini, maka Nabi menegaskan al-jannatu mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotoro ala kolbin basyarin. Nah, karena gambaran, maka surga yang sesungguhnya tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dicari berita atau informasi yang akurat di mana keberadaannya, dan tidak akan mungkin bisa diimajinasikan keindahannya. Jadi walaupun digambarkan tadi, masih belum bisa memenuhi imajinasi kita untuk menggambarkannya. Ya, karena ini hanya contoh saja. Ya, contoh saja. Jadi keadaan surga yang sesungguhnya itu nggak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Kita mengalami kesulitan mengimajinasikan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Tapi sekali lagi, bagi orang yang punya iman, dia berada dalam dimensi gaib, dia berada dalam dimensi abstraktif, maka pasti akan meyakini perkara-perkara yang abstrak. Yu'minuna bil gaibi. Nah, itu, ya. Jadi kita harus meyakini itu. Makanya karena yakin akan jannah, dia berusaha mewujudkan di dunia hasanah sebagai ujian. Lulus dari itu, maka dia akan mendapatkan al-jannah. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.